ada beban di dalam hatinya. Masih kayaknya gitu ya Mas. Ya, biarkan dia tenang. Itu sudah menjadi tugas saya sebagai seorang paman kepada keponakan-keponakan saya. Ya sudah. Hanya itu yang saya ingin sampaikan kepada kalian. Ternyata kalian memang sudah mengetahui. Syukur alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, bahwasanya Berarti rencana yang tadi sudah disiapkan oleh Eyang Tombro itu berjalan dengan semestinya. Dibuktikan pertama, bereaksinya si Raja Ikram Barawi di dalam kerajaan. Kedua, sihir-sihir yang sudah dia tanamkan itu sudah mulai terlepas. Apakah itu bukan hal yang baik? Baik. Baik tentunya. Itu ya teman-teman ya. Kembali lagi sampai mana tadi kan? Ke itu Terima kasih. terima dan kasih. Terima dan kasih. Ya itu teman-teman ya. Kita sebagai manusia diupayakan, kalau kita menerima kita juga harus siap kasih agar putaran rezeki itu nanti akan mengalir terus menerus. Nah di dalam putaran tersebut kan ada hukum tarik menarik, hukum getarang, vibrasi. Nah ini kita cari ini. sorok menyorok. Ya, Menyorok tak komba. Nosrok lambemu. Sika terus apa lagi? Kita lanjut. Ya lanjut. Nah, coba kalau setiap ada misi, tak kepenak. Nggak harus mumet. Kan mumet dulu. Iya. Saya mau berhadapan dengan apa namanya ini? Ikram Barawi. Saya memerlukan waktu 29 tahun untuk mempersiapkan ini semua. Nah, tuh saya 30 tahun Bang. Saya berarti 26 tahun. Bayangkan, saya harus mempersiapkan ini sebelum bertemu dengan Ikram Barawi 29 tahun. Apa ya perlu disesali? Tidak. Itu memang bagian dari kehidupan. Seperti terima dan kasih. Kang. Jangan menyalakan waktu. Aduh, bener banget lah. Oh. Kang, kata-katane. Jangan menyalakan waktu yang begitu cepat berlalu. Namun- Salahkanlah dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Kata-kata siapa tuh? Lah kalian apa kata-katanya? Mohon maaf. Saya Torik Siong. Torik. Apa kau yang bernama Tuan Kanang? Ya, benar. Saya Torik Siong. Tangik. Lendos. Iya, saya bebas. Oke. Oh, pusing kok. Saya sudah tahu semuanya mengenai apa yang terjadi pada diri saya. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Mohon maaf. Tapi saya ingin lebih jelas. Kenapa saya sampai terjadi seperti ini? Mungkin Tenang, Bah. secara singkatnya seperti ini, perguruanmu yang sangat tersyukur milik ayahmu itu sebagai incaran oleh raja yang dimana dia ingin memanfaatkan murid-muridnya untuk kepentingannya pribadi. Ikram Barawi namanya. Ikram Barawi yang memasuki dalam kerajaan Legong Siong, dia memiliki tujuan tertentu. Karena kehebatannya para prajurit-prajuritnya, murid-muridnya dari Maguru Legong Siong, dia itu membuat sebuah cerita dan drama sedemikian rupa dengan persiapan yang begitu matang sampai akhirnya terjadi. Sangat amat sayang sekali
yang seharusnya perguruan itu berjalan dengan baik, perguruan itu akan menjadi perguruan yang tersohor, harus mendapatkan sebuah bencana, goyangan dari salah satu makhluk yang picik pikirannya, yaitu Ikram Barawi. Tapi sudahlah, semuanya memang sudah terjadi, Tori. Ya. Mau menyesali seperti apapun, mau menangis seperti apapun, itu semua tidak akan membuat mereka kembali. Kita sebagai makhluk yang sudah ditinggal oleh Maha Guru Lekong Siong, tujuan kita hanya dua. Yang pertama, membenarkan sesuatu yang memang tidak tepat pada garisnya. Yang kedua, mengikhlaskan serta mendoakan atas mereka yang gugur dalam permainan ini. Benar-benar bajingan Ikram Barawi. Saya ingat betul. Waktu itu saya mendapatkan undangan yang dimana undangan itu mengatasnamakan ayah saya, Lekong Siong. Seketika saya menghadiri undangan itu, dan benar, di situ ayah saya sudah menunggu. Kakak dan adik saya pun sudah berkumpul di situ. Awalnya saya berbincang-bincang membahas mau ke arah mana perguruan ayah saya, dan membahas ada beberapa ilmu yang harus dipelajari. Tapi tiba-tiba ada beberapa makhluk yang menyerang secara brutal. Yang saya lihat, makhluk-makhluk itu ada tanda bunga keterong. Ya, itu dari kerajaan Bunga Terong itu. Di situ saya sempat berpikir, kenapa ayah saya tidak membantu saya. Justru malah ayah saya ikut menyerang saya. Sebenarnya bukan ayahmu, dia hanya Iya, manipulasi saja. saya tahu. Sekarang saya baru tahu, ternyata itu adalah wujud palsu yang menyerupai ayah saya. Betul sekali. Semuanya disiksa dan saya terlempar jauh sekali. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa. Dan baru hari ini saya mengingat semua. Siapa nama saya? Saya anak siapa? Dan adik-adik saya dan kakak saya ada di mana? Saya pun tidak tahu. Yang lebih terpukulnya lagi, ayah saya sekarang sudah tiada gara-gara Ikram Barawi. Sabar Tuan Tori. Mau tidak mau, saya harus menghabisi Ikram Barawi. Saya tidak hanya kehilangan ayah saya, kehilangan keluarga saya. Kalau dalam kondisi marah seperti ini, Tuan Tori, jangan mengambil keputusan. Apalagi yang kita hadapi adalah Ikram Barawi. Dia adalah seorang yang licik. Kita kerjakan secara bersama-sama. Itu jauh lebih mempermudah kita untuk menyelesaikan Ikram Barawi. Saya tidak bisa membayangkan ketika ayah saya sedang sendirian, tidak bersama anak-anaknya. Sabar. Lu deh.
Bukankah sudah sewajarnya seorang anak harus membalaskan dendam seorang ayah? Saya tidak menyalahkan atas dendammu, Tor. Kita mungkin jika posisinya di posisimu pun akan melakukan hal yang sama. Namun bedanya di sini karena kami dalam kondisi sadar, maka dari itu saya hanya bisa mengingatkan kepada dirimu yang memang sudah membara. Percayalah sama saya, dendammu justru akan memperkeruh permasalahan ini. Saya takut dendammu justru yang membara itu membuat perilaku bodoh terhadapmu. Kau melakukan itu sendiri tanpa harus ada konfirmasi dari kami. Itu sangat membahayakan. Bersabarlah dan percayalah bahwasanya segala sesuatu yang jahat sekarang sudah mulai terungkap. Dan sudah tidak lama lagi insya Allah